Oke, hari ini kita akan masuk ke meeting 38 atau meeting 6 ya. Di sini kita akan bahas tentang gimana cara mengupdate produk kita nih. Jadi kita akan membuat screen baru namanya edit produk sama melakukan update pada produk dan nyimpen ke dalam database-nya. Oke, yang pertama kita udah melakukan create atau bikin database-nya. Kita juga udah bisa read atau membaca database-nya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana cara update dan coming soon kita akan belajar tentang gimana cara delete. Terus, nanti kurang lebih tampilan edit product screen-nya kayak gini, kayak yang di gambar samping. Jadi di atasnya seperti biasa ada judul edit product. Terus kita bisa back ke halaman sebelumnya. Terus ini adalah informasi-informasi yang bisa kita update. Jadi ada nama barangnya, terus ada kategorinya, mungkin kita mau ganti kategorinya atau warnanya atau sorry ini deskripsi barangnya ya, jadi nggak cuma warna, terus ini harganya dan seller kontaknya bisa kita update. Tuh. Oke. Nah, yang pertama karena butuh halaman baru, jadi bikin file baru namanya edit product screen. Jadi di folder screen ya. Bikin, terus habis itu jangan lupa RNFA. Terus habis itu tinggal tambahin aja product screen-nya di main navigator. Jangan lupa didaftarin dulu gitu. Terus habis itu diatur biar aplikasinya dijalankan langsung nampilin edit product screen-nya. Terus karena di sini halamannya mirip kayak add product screen, jadi kita copy paste dari add product screen. Terus, nah tampilannya nanti jadi kayak gini. Kita tinggal edit tampilannya. Jadi kata-katanya yang tadinya save kita ganti jadi edit karena sejatinya nge-save atau nge-insert itu mirip-mirip kayak nge-update tampilannya, biasanya seperti itu. Mister kan RNFE, Mister ya? RNFA, bener Ini kan nggak ya? mau dia. Atau RNF, Amalnya nggak RNF. mau, Mister. Wah, nggak mau. Mana? Coba lihat. Mana? Mana? Mm-mm. Coba Mister pinjem deh. Loh, iya. Kok nggak mau? Hmm. Copy aja yang gini, doc scan aja, Mister. Iya deh, boleh deh. Di copy Kan aja. juga sampai sama juga. Oke. Ya, copy dari add product screen-nya aja. Oke, lanjut. Oke, terus habis itu, jadi kalau misalkan kita tekan, baru masuk ke edit product screen-nya. Jadi ditambahi ya, navigate kayak biasa. Terus bisa diisi ini nomor satu, diisinya saat menekan salah satu produk, pergi ke edit product screen.
dengan membawa ID produknya. Kenapa ID-nya yang dibawa? Karena dia adalah primary key-nya atau sesuatu yang unik ya, yang nggak akan bisa diduplikat atau nggak mungkin ada yang sama gitu. Lanjut, terus ini untuk ngelengkapin edit product screen-nya, ditambahin untuk ngambil parameter yang dilempar. Terus habis itu di sini parameter yang udah didapat nih dimasukin ke dalam variabel edit product. Terus navigation, ubah kode pada stack navigation nih biar bisa langsung nampilin drawer navigation. Tinggal ditambahin ini harusnya bisa lah ya, data dot apa gitu. Jadi product name berarti data dot product name dan seterusnya. Nah, terus di sini kita belajar yang namanya method string. Nah, ini gunanya untuk mengubah suatu nilai menjadi string. Metode toString juga bisa digunakan karena menghasilkan output berupa string, sama seperti metode string. Jadi hasilnya akan sama aja, mau pakai string kayak gini ataupun pakai kayak gini, data.price.toString. Jadi akan menghasilkan output yang sama atau nilai yang sama gitu. Cuma beda penulisannya aja gitu. Kalau di sini dia bentuknya pakai dot, pakai titik depannya. Kalau yang ini dia berdiri sendiri gitu. Terus harusnya udah ketampil di sini kalau misalkan kita ngeklik barangnya, harusnya informasinya tuh udah ketampil semuanya. Informasi yang lama. Terus habis itu, nah informasi kategorinya belum tampil, kita harus tambahin nih kodenya di sini. Terus, jadi nanti kalau misalkan udah ditambahin nih, nanti dia baru bisa muncul. Lanjut Arya. Ya, lanjut. Oke, terus di sini Nanti saya lihat gini recording ya, aja, Mister. oke. Terus nanti tambahin function on input change di text input. Ini gunanya untuk uh, kalau misalkan kita melakukan perubahan ya. Jadi kalau misalkan kita ngetikin melakukan perubahan akan disimpan. Jadi saat kita mengubah inputan pada teks input, maka akan mengubah nilai properti pada state product data. Jadi dia akan real time, akan berjalan terus-menerus, ngecek terus-menerus. Gitu pun juga eh, di sini juga harus nambahin kode untuk ganti gambar. Jadi kita bisa ganti gambar produknya juga atau melakukan update gambar produk. Kurang lebih kayak gini codingannya. Oke, lanjut. Terus cara nge-save datanya. Jadi tadi kita udah edit-edit nih. Terus tinggal cara nge-save-nya. Nge-save-nya jangan lupa pakai filter. Karena kalau misalkan update, kita nggak sama kayak insert. Jadi harus filter. Terus di sini kita pakainya bukan petik biasa ya. Bukan petik satu biasa. Tapi pakai eh, backslash atau petik ke belakang. Terus tinggal di write aja. Habis itu kasih alert kalau misalkan sukses update produknya. Jadi harusnya udah bisa dilakukan update. Jadi di sini before update, ini after update-nya. Di sini ngupdate harganya sama gambarnya jadi lebih HD sama tulisannya di caps lock semua ya.
gitu. Terus di sini ada kode baru nih namanya navigation go back. Ini untuk kembali ke screen sebelumnya tanpa harus nulisin nama screennya. Ini ya, navigation go back. Jadi dia akan otomatis kembali ke halaman sebelumnya tanpa harus nulisin. Misal mau ke home screen, misal mau ke uh, add screen, misal mau ke mana-mana gitu ya. Jadi bisa nih, tapi harus kembali ke screen sebelumnya. Jadi nggak bisa karena kan di sini kita nggak tahu, kita nggak bisa milih mau balik kemana. Jadi otomatis balik ke sebelumnya persis gitu. Terus udah sih materinya untuk hari ini. Di sini tinggal do it yourself. Ini nambahin apa? Kalau misalkan input harga, alangkah lebih baiknya keyboard type-nya itu numeric. Kalau misalkan font, alangkah lebih baiknya diganti jadi tipe font pairs. Terus untuk validation-nya, di sini kalau misalkan ngeklik update, terus nggak ngelakuin update, alangkah lebih baiknya kita kasih alert biar tahu nih uh, sukses atau enggak update-nya. Jadi kalau misalkan kita nggak belum melakukan update sama sekali, nanti dia ada tulisannya nothing to update gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu untuk hari ini Arya. Sudah selesai Arya. Jadi Arya tinggal Kan, selesai. Kenapa? ya tinggal gini, tinggal nyelesain aja. Ya, tinggal selesaiin. Oke, Mister and record ya. Ya, silakan.